lagi di Melihat Indonesia. Kita lanjut lagi yuk melihat kerajinan tangan yang ada di negara kita versi Melihat Indonesia. 4. Ukiran kayu suku Asmat. Ukir Asmat adalah seni tradisi yang berbentuk seni ukir. Berasal dari suku Asmat dan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Seni ukir Asmat sangat erat sekali hubungannya dengan suku Asmat atau agama tradisi yang mereka percayai, terutama yang erat kaitannya dengan tradisi lisan yang terkandung dalam mitos, legenda, dan dongeng yang mereka anggap sakral dan berhubungan dengan sejarah kehidupan leluhur atau nenek moyang mereka yang sangat mempengaruhi kehidupan religi mereka. Orang Asmat percaya benda berupa kerajinan ukiran merupakan penghubung antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di dunia arwah, utamanya nenek moyangnya. Ukiran Asmat mayoritas dibuat oleh laki-laki. Bermacam-macam ukiran dibuat secara bersama-sama, mulai dari bentuk dayung, perisai, tifa, dan banyak lagi yang lainnya. 5. Tenun ulos. Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Tetapi kini banyak dijumpai dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia dan untuk melindungi sang ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Mangulosi adalah suatu kegiatan adat yang sangat penting bagi orang Batak. Dalam setiap kegiatan seperti upacara pernikahan, kelahiran, dan duka cita, ulos selalu menjadi bagian adat yang selalu diikutsertakan. Menurut pemikiran moyang orang Batak, salah satu unsur yang memberikan kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Mengingat orang-orang Batak dahulu memilih hidup di daratan yang tinggi sehingga memiliki temperatur yang dingin. Demikian juga dengan huta atau kampung yang ada di daerah Tapanuli, umumnya dikelilingi dengan pepohonan bambu, di mana memiliki kegunaan bukan hanya sebagai pagar untuk menjaga serangan musuh saja, tapi juga menahan terjangan angin yang dapat membuat tubuh menggigil kedinginan. 6. Arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksud sebagai sebuah keindahan. Oleh karena itu, membuat sebuah arca tidaklah sesederhana membuat sebuah patung. Dalam agama Hindu, arca sama dengan murti, yaitu merujuk kepada citra yang menggambarkan roh atau jiwa ketuhanan, atau murta berarti penubuhan. Murti adalah perwujudan aspek ketuhanan atau dewa-dewi, biasanya terbuat dari batu, kayu, atau logam yang berfungsi sebagai sarana dan sasaran konsentrasi kepada Tuhan dalam pemujaan. Menurut kepercayaan Hindu, murti pantas dipuja sebagai fokus pemujaan kepada Tuhan dengan tujuan memberikan persembahan atau sesaji. Perwujudan dewa atau dewi, baik sikap tubuh, atribut, atau proporsinya harus mengacu pada tradisi keagamaan yang bersangkutan. Arca tidak selalu ditemukan di dekat sebuah candi. Candi bisa jadi memiliki sebuah arca, namun sebuah arca belum tentu ada dalam sebuah candi. Ada 3 jenis arca berdasarkan kuantitas pemujaannya, yaitu arca istadewata, yaitu arca yang dimiliki oleh perseorangan sehingga dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada arca kuladewata, yaitu arca yang dimiliki oleh sebuah keluarga, biasanya terdapat di rumah-rumah. Dan terakhir ada arca garbe dewata, yaitu arca yang dipuja oleh banyak orang, dalam hal ini masyarakat.
Arca dewa, dewi atau bodhisatwa biasanya mengenakan perhiasan yang raya dan mewah seperti jamang, jata mahkota, subang atau anting-anting, cincin, gelang, kelat dahu, upawita, pending, ikat perut, ikat pinggang, ikat pinggul, dan gelang kaki. Tidak seperti patung biasa yang dibuat bebas sesuai keinginan seniman pematungnya. Arca dewa-dewi, Buddha, bodhisatwa, atau makhluk spiritual tertentu memiliki ciri-ciri yang disebut laksana, yaitu atribut atau benda-benda tertentu yang dibawa oleh arca ini yang menjadi cirinya. Laksana sudah disepakati dalam ikonografi seni Hindu dan Buddha. 7. Kain tenun lurik. Kain tenun lurik adalah kain yang biasanya dikenakan oleh orang Jawa, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kain tenun lurik diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun silam. Sejarah mencatat bahwa orang-orang membuat kain lurik dengan cara ditenun. Dalam sejarah kain tenun lurik dapat dilihat di situs bersejarah Gilimanuk, Melolong, Sumba Timur, Gunung Wingko, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Di tempat tersebut ditemukan cap tenunan, alat pemintal, dan bahan-bahan untuk membuat kain tenun lurik. Pada abad ke-15 Masehi, kain tenun lurik digunakan oleh masyarakat Terakota asal Trowulan di Jawa Timur, sehingga dapat menunjukkan bahwa kain tenun lurik digunakan pada masa itu. Penyebaran kain tenun lurik terdapat di kota Yogyakarta, Solo, dan Tuban, dan terdapat bukti di berbagai sejarah. Kata lurik atau lorek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti lajur, lurus, belang, atau garis. Tenun lurik pada dasarnya memiliki 3 motif dasar, yaitu motif lajuran dengan corak garis-garis panjang searah dengan helai kain, motif pakan malang yang memiliki garis lebar, dan motif cacahan dengan corak kecil-kecil. Tercatat dalam sejarah bahwa dalam prasasti dari zaman Hindu-Buddha menunjukkan bahwa adanya kain lurik pertama di Pakan Malang. Selain itu, prasasti Erlangga pada tahun 1033 Masehi menyebutkan tuluh wantu adalah salah satu jenis motif yang terdapat di kain lurik. Motif tersebut memanglah sangat sederhana, namun harus memiliki keterampilan dan kejelian dalam memadukan warna serta susunan garis supaya menghasilkan kain tenun lurik yang bagus, rasi, indah, dan mengagumkan. Wah, sahabat Indonesia, ternyata sangat beragam dan menarik ya macam-macam kerajinan tangan yang ada di negara kita. Tapi tetap jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kami masih punya informasi untuk kalian. Jadi tetap di Melihat Indonesia.